Dan sebelum saya membuka firman Tuhan, saya ingin menceritakan sedikit kesaksian yang Pastor Jason pernah memberitahu kesaksian seorang lelaki mengenai pengangkatan yang akan berlaku sebentar lagi, hanya dalam sekelip mata. Dan pengangkatan itu ada satu hamba Tuhan yang sudah, dua. Ada dua sudah hamba Tuhan yang mengumumkan itu, kasih pasti yang itu akan berlaku. Tapi saya tidak mau sebut nama hamba Tuhan, kamu cari sendiri. Dan itu memang akan berlaku. Jadi jemaat Tuhan, jangan menjadi perhambaan dosa. Jangan mau berjalan terus di dalam jalan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kamu mau dipilih di dalam pengangkatan sekelip mata itu untuk masuk ke dalam medan pertempuran Armageddon, kamu karena perlu bersabar menderita. Kan itu sudah dibawa sebelum ini. Sabar menderita. Kita sekarang masing-masing menempuh, berjalan menurut iman masing-masing, berperang masing-masing. Dan tajuk tema pada malam hari ini, kematian yang kekal. Dan beberapa minggu yang lepas kita sudah melihat film tentang neraka itu. Dan jangan kamu bilang itu ilustrasi dongeng. Neraka betul-betul ada. Kamu pikir itu cuma ditayang-tayang, tidak dalam Alkitab. Itu betul-betul ada. Kita pergi di dalam Roma pasal 6. Kita sekejap jalan nih malam. Kita ikut pimpinan Roh Kudus bersama. Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Firman Tuhan di sini mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Dia mengatakan di sini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang itu maksudnya memang pribadi, tapi pribadi itu adalah seperti bukan manusia macam yang sekarang nih. Tapi apa yang coba disampaikan oleh firman Tuhan ini maksudnya di dalam alam roh. Sekiranya kamu memilih untuk menjadi hamba dosa, kamu akan jatuh di dalam hukuman. Dan mari kita buka di dalam Roma pasal 6. Ayat yang sama juga. Pergi lompat di bawah 21 hingga 23. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Bermakna jika apa yang kita lakukan itu, maksudnya hamba nih, macam apa dosa yang kita buat. Kalau kita menjadi hamba untuk mentaati hukum Tuhan, bermakna kita anak-anak Tuhan, bermakna kita hamba Tuhan, begitu. Bermakna kita pelayan Kristus. Tapi kalau kamu melakukan luar daripada kebenaran firman Tuhan, bermakna kamu adalah hamba dosa. Bermakna kamu adalah hamba bagi roh-roh gelap. Itulah maksudnya di ayat yang kita baca tadi. Apapun yang kamu buat, entahkah kamu mencuri, entahkah kamu mabuk, masuk pub, minum, merokok,
Apa-apa yang kejahatan kamu buat, sekiranya kamu tidak boleh berhenti melakukan itu, itulah kamu menjadi hamba bagi apa yang kamu lakukan itu. Kamu tidak boleh terlepas dari dosa apa itu yang kamu buat. Itulah maksudnya hamba. Kan sebelum ini Yahweh pernah turun di sini. Yesus bilang, pilihlah, kamu mau jadi hamba siapa? Hamba Tuhan atau hamba roh jahat? Dan kita bagi ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekiranya kita memilih untuk menjadi hamba Allah, kita akan dimerdekakan oleh Tuhan. Sebab kita sekarang ini sudah dimerdekakan, tetapi kita perlu berperang untuk kemerdekaan itu. Maksudnya kita harus menjaga kekudusan. Kita harus menjaga kemerdekaan, karunia keselamatan yang sudah Tuhan janjikan itu kita perlu jaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau kekal di dalam kemerdekaan itu. Tetapi sekarang banyak yang memilih menjadi hamba dosa dan membuatkan kemerdekaan yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kita itu, yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita itu, menjadi sia-sia. Dan kita pergi ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Karunia keselamatan yang dijanjikan, kemerdekaan yang dijanjikan, itulah hidup yang kekal. Tapi kita harus berperang, bertahan, sabar menderita. Bukan hanya sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dan kita pergi di dalam Amsal pasal 14. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kan sekarang kan senang saja bah ikut Tuhan. Kami ada konferensi juga bah, kami pun pandai berdoa bah, kami pun tahu begini. Kalau kami tahu batu di mana tuh ayat yang dipikir pungut. Semua dia tahu. Nah, itu maksudnya orang pikir menuju ke alam surga tuh senang-senang, lurus. Bila orang pikir cukup ada sembahyang, cukup kau ada berdoa makan, cukup kau bangun, cukup kau menabur untuk Tuhan, kau boleh masuk surga sudah. Tapi Tuhan tuntut pengudusan, kesucian. Dan Tuhan mau penderitaan itu. Sebab kenapa harus menderita? Disitulah terletaknya di mana level perang kamu. Kita semua akan dimahkotai nanti menurut penderitaan kita masing-masing. Mungkin kalau gembala sidang mungkin tinggi loh begini. Wow, emas. Kamu tidak mau ke emas kali. Kalau di sini emas, cobalah kamu. Kan senang-senang, mana ada orang mau bagi free. Hanya di sorga saja. Dan kita pergi di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 13.
Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Masuk di dalam alam neraka tuh banyak. Kau buat dosa saja terus kau berlebih di sana. Tapi menuju jalan keselamatan itu Tuhan menuntut kamu punya kekudusan. Iman kita semua berjuang. Perjuangan itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Berperang itu harus ada. 24 hours harus berperang. Berjaga-jaga senantiasa. Itu salah satu berperang. Berjaga-jaga senantiasa. Dan kita pergi Roma pasal 2. Ayat 5 hingga 8. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saya rasa ayat dalam pasal Roma ini sangat jelas. Disebabkan kekerasan hati manusia yang tidak mau meninggalkan dosa. Dorang rasa sayang. Wih, dulu saya begini-begini kan, macam sayang. Macam ada kebaikan juga tuh saya buat begitu tuh. Nah, bermakna dong tidak mau meninggalkan dosa, kehidupan mereka lama. Jadi sekiranya perkara itu sentiasa kamu lakukan dalam kehidupan kamu, hidup kamu akan menuju ke dalam maut, disebabkan kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar di tempat ini. Saya rasa firman Tuhan lebih daripada cukup untuk kamu mau berubah. Kamu mau betul-betul pilih Tuhan atau pilih roh jahat? Kamu mau pilih dosa atau pilih menjaga kekudusan? Itu dari kamu. Tetapi sekiranya kamu memilih juga untuk meneruskan apa yang bukan dipimpin oleh Roh Kudus, kamu terus melakukan itu juga. Oh, saya buat nih dari Tuhan, ini Tuhan yang pimpin saya begini. Murka itu, kamu yang sendiri menanggung murka itu ke dalam pribadi kamu sendiri. Kita sama-sama belajar tau. Ucap kita sama-sama belajar. Berhenti berkeras hati. Bertobatlah. Kita pergi di dalam Matius pasal 20 pasal 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling
gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekiranya kita tidak mau bertobat betul-betul, kita tidak mau betul-betul mendengar suara Roh Kudus, suara dari Tuhan, dan kita tetap berkeras untuk terus-menerus melakukan kesukaan, keinginan daging kita yang memuaskan kita punya hawa nafsu. Apapun yang kita buat yang bukan dari Tuhan, sekiranya kita tidak mau berhenti. Apa bilang Tuhan Yesus? Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Maksudnya hamba tuh pelayan Kristus. Bukan hamba, dia tulis sana hamba terus dia bilang, wih hamba Tuhan saja ini yang kena campak, yang kena buang. Maksudnya campak tuh kasih buang. Kalau bahasa Sabah bilang, woi kasih buanglah deh tuh di sana. Begitu. Tidak guna tuh orang tuh, buang saja. Itu bahasa Sabah. Tapi kalau kita lebih formal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ikut konteks dia. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Kita semua berpikir saya berpikir, kamu pun, saya menyampaikan ini pun, saya pun diajar juga nih. Kita pergi Markus pasal 9. Tidak ada yang sempurna selagi kau di bumi, selagi itu kita harus belajar disempurnakan melalui pimpinan Roh Kudus. Markus pasal 9 ayat 44. Di mana orang itu dicampak? Sekiranya di manakah hamba itu dicampak? Sekiranya dia terus-menerus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kan kita sudah melihat video itu. Ulat dia di sana sangat banyak. Dia punya kumbang-kumbang tidak pandai mati. Jangan kamu bilang, wih nanti kalau saya di sana, saya lawan batu tiada pada orang tuh. Hai, itu pikiran sempit yang dipimpin roh jahat, bukan Roh Kudus. Kalau kamu tetap melakukan dosa dan kamu berpikir begitu, kalau saya di sana tiada batu roh jahat tuh, saya tandang saja semua. Itu bermakna pikiran kamu dipimpin roh jahat. Jadi bermakna kamu terus-menerus melakukan dosa, berbuat dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu terus-menerus buat sampailah kedatangan Tuhan. Sekali kamu memijak tempat itu baru tahu. Yang apa yang memimpin pikiran itu bukanlah berasal dari Tuhan, tapi roh jahat. Itulah kenapa hari itu kita tengok tuh video, ada yang dia menyalahkan Tuhan. Sudah di dalam alam neraka itu dia masih menyalahkan Tuhan. Dia bilang gara-gara Tuhan lah saya jadi begini. Kalau bukan sebab Tuhan saya tidak jadi begini. Itu dipimpin roh jahat pikiran dia. Dia menyalahkan Tuhan, Sang Pencipta, Allah di atas segala Allah. Dan kita baca terus. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.
karena setiap orang akan digarami dengan api. Saya rasa firman Tuhan cukup jelas di malam. Dan kita pergi di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belarang. Inilah kematian yang kedua. Maksud dia semua pendusta ini, semua jenis penipuan yang dilakukan manusia. Bukan hanya kau membohong ibu bapa, bukan hanya kau buat-buat cerita, tapi kesaksian yang dibuat-buat pun sama juga dikira pendusta. Sebab itu tergolong semua pendusta. Jadi setiap apapun kesaksian kita, berhati-hati. Pastikan itu betul-betul dari pimpinan Roh Kudus, bukan dibuat-buat. Kesaksian yang betul tidak dapat ditipu, jemaat Tuhan. Sebab bila kesaksian itu betul, bila orang mendengar, dia akan merasa sesuatu impak dari apa yang kau ceritakan itu. Mereka akan dialiri cepat. Seperti yang kita di sini tuh, bila kita sharing cerita, terus, wih, ini aku dulu masuk. Tapi bukan cerita hantu-hantu, itu lain. Itu tidak dalam tajuk. Oke. Kita pergi di dalam Matius pasal 25. Kita banyak buka firman Tuhan supaya betul kah tuh ada neraka? Itu persoalan kamu tuh biar terjawab betul-betul. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kan saya sudah pernah beritahu kepada jemaat Tuhan, neraka diciptakan bukan untuk kita, untuk malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi memandangkan manusia lebih banyak memilih untuk memenuhi apa yang keinginan mereka, sehingga membuatkan mereka itu berdosa. Itu yang membuatkan mereka masuk di tempat iblis dan malaikat-malaikat roh jahat di mana mereka tinggal. Disitulah tempat mereka. Jadi jemaat Tuhan, hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita buat. Dan kita pergi di dalam Matius pasal 20. Ayat yang sama, Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Kita pergi dalam Kisah Para Rasul. Saya cepat-cepat saja. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tuhan bilang bertobat semua. Berhenti. Sebab sekarang pemilihan masih berjalan. Sekiranya kamu masih tetapkan melakukan dosa itu, apapun jenis dosa yang kamu buat, itu yang membawa kamu di dalam perpisahan nanti. Kalau kita tidak bertobat betul-betul, percayalah betul-betul kepada Tuhan Yesus, kepada anak Allah. Mari kita pergi dalam Yohanes pasal 3. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pelajaran kita semua jemaat Tuhan, bila kita macam tidak mempercayai, anggap enteng apa yang berlaku di tempat ini. Kamu sendiri lihat kan, ada malaikat maut, tunggu-tunggu. Nah, itulah tuh maksudnya. Murka Allah tetap ada di atas. Dia tunggu-tunggu. Itulah bila kamu nampak, sampai kita bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, malaikat maut ada di sini. Nah, kita mendoa pun kita usir roh jahat. Roh jahat sendiri mengatakan yang masih tempat ini masih memberi celah bagi mereka. Bermakna malaikat maut dia tahu siapa dia punya orang, dia tahu siapa dia mau ambil. Bangkit jemaat Tuhan. Kita serius sudah nih mau ikut Tuhan nih. Sebab firman Tuhan sudah banyak. Matius pasal 7. Ayat 21 hingga 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang Tuhan maksudkan di sini, mereka yang mengusir demi nama Tuhan, mereka yang membuat mujizat demi nama Tuhan. Maksudnya di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang palsu. Manusia itu menggunakan nama Tuhan sembarangan. Jadi orang pikir dorang dapat tuh kesembuhan mujizat betul-betul dari Tuhan.
tapi sebenarnya dari roh jahat. Sebab roh jahat yang dalam pribadi seseorang itu, yang mengusir penyakit, yang membuat itu orang kaya. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya kau jadi kaya, diberkati. Kalau betul-betul tuh orang diberkati menjadi kaya, tapi kita tidak tahu dari mana sumber kekuasaan itu, kita boleh tahu, kita boleh menilai dari buah roh. Nah, itulah penting dia. Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kali-kali Tuhan memberitahu yang bertobatlah, bertobatlah. Hampir selesai semua sudah, jemaat Tuhan. Penggenapan firman Tuhan hampir selesai sudah. Tinggal sedikit lagi, mau selesai sudah. Kalau kamu masih tidak percaya apa yang berlaku sekarang ini, itu dari kamu saja. Sebab Tuhan pun menyuruh kamu untuk memilih. Tapi berperangan harus berperang. Api perang itu harus tetap dinyalakan. Kita tidak boleh kalah laskar Kristus. Prajurit Tuhan tidak boleh kalah. Berperang, tetap berperang demi nama Yeshua. Kedatangan Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus hampir seluruhnya digenapi.